Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, mudah-mudahan baik ya. Hari ini pertemuan pertama untuk materi pembelajaran sains untuk AUD anak usia dini. Oke, pada pertemuan pertama ini nanti kita akan mendiskusikan tentang pertama kontrak belajar, yang kedua tentang apa itu sains. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Oke, terima kasih. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah pembelajaran sains AUD, setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan nanti mahasiswa dapat meningkatkan penguasaan tentang konsep-konsep dasar IPA, pembelajaran IPA, dan mampu mengintegrasikan konten IPA dengan metodologinya. Tentu saja ini untuk AUD ya, anak usia dini. Kemudian capaian pembelajaran khusus yang akan dicapai, yang pertama menjelaskan bekerja ilmiah dan aplikasinya dalam pembelajaran IPA. Kemudian menggunakan pendekatan konstruktivis yang diterapkan pada pembelajaran IPA melalui model pembelajaran konstruktivis tentunya ya, yang ada di AUD nantinya. Kemudian menjelaskan klasifikasi dan adaptasi makhluk hidup, menjelaskan tentang makanan sehat, menjelaskan pendidikan kehidupan keluarga, menjelaskan tentang pengendalian kerusakan lingkungan, penggunaan teknologi, dan pengenalan jalan alam, menganalisis konsep energi dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam dan pemberdayaannya, dan yang terakhir menjelaskan manfaat limbah. Baik, untuk penilaian ada 4 penilaian. Yang pertama partisipasi, tugas berupa proyek sains, kemudian UTS dan UAS. Untuk partisipasi, proporsi penilaiannya 2%, kemudian tugas 3%, UTS 2%, dan UAS 3%. Oke. Untuk materi yang pertama yaitu tentang hakikat IPA. Apa itu IPA? Nah, ini perlu kita kenali dulu nanti sebelum kita membahas tentang konten-konten IPA yang kita integrasikan dalam pembelajaran anak usia dini. Untuk indikatornya, menjelaskan hakikat IPA dengan inquiry, apa bedanya IPA dengan inquiry, kemudian bandingkan SAPA dengan pendekatan KPS, mengumpulkan fakta yang relevan, membedakan observasi dan inferensi, membuat pernyataan yang dapat ditindaklanjuti dengan penyelidikan, membandingkan prediksi dan hipotesis, mengubah suatu bentuk ke bentuk penyajian yang lain, mengidentifikasi variabel dalam kasus khusus penyelidikan, kemudian mengidentifikasi jenis keterampilan proses dari contoh tugas atau kegiatan, mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, menjelaskan literasi sains, menghubungkan karakteristik bentuk instrumen dengan pembelajaran, menyimpulkan soal literasi sains, dan seterusnya. Ini penting ya. Kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam konten-konten IPA untuk anak usia dini. Oke. Selanjutnya mari kita jawab apa itu IPA. Kalau dilihat dari gambar ini, mungkin Anda sudah bisa menebak apa itu IPA. Oke. Kalau dari gambar ini kita lihat bahwa IPA itu ternyata ada 3 dimensi. Ada produk,
kemudian proses, dan penerapan. Produk IPA atau hasil-hasil IPA apa saja itu? Berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Kemudian proses. IPA itu juga ada yang namanya proses atau metode ilmiah. Kemudian penerapannya ini berupa teknologi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama fakta. Sering kita dengar kata-kata fakta. Fakta, realita, sesuai dengan kenyataan. Sebenarnya fakta itu adalah apa yang kita observasi, apa yang kita amati. Oke. Fakta diperoleh dari pengamatan. Lah, pengamatan itu adalah suatu proses aktivitas yang melibatkan panca indera. Kita tahu panca indera itu ada panca itu 5 ya, ada 5. Ada melihat. Bedakan ya tadi pengamatan dengan melihat. Kalau melihat khusus menggunakan indera penglihatan, kalau pengamatan belum tentu menggunakan mata, ya. Bisa jadi menggunakan telinga dan seterusnya. Kemudian pendengaran, kemudian penciuman, kemudian rasa, rasa asin, manis, dan seterusnya, bukan perasaan ya, rasa manis, asin ini pakai lidah ini ya. Kemudian raba kayak kulit ya, ada 5. Nah, sesuatu yang dilakukan dengan 5 panca indera itu akan menjadi fakta. Kalau kegiatannya namanya observasi atau pengamatan, hasilnya berupa fakta. Selanjutnya kita membahas tentang konsep. Apa itu konsep? Konsep itu abstraksi dari sesuatu yang observasi. Jadi kita mengobservasi sesuatu tentu akan ada abstraksi yang kita definisikan ya. Konsep itu paling tidak ada definisinya, ada namanya, ada definisinya, kemudian ada ciri-cirinya, karakteristik khusus gitu ya. Kemudian ada contohnya. Coba kita ambil contoh misalnya meja. Apa itu meja? Nah, konsep meja itu apa? Berarti kita kemudian melakukan abstraksi terhadap meja. Misalnya kita definisikan, meja adalah tempat untuk menaruh sesuatu. Wah, apa itu selalu meja? Berarti kurang ya, definisinya kurang. Yang biasanya bersandingan dengan kursi, misalnya seperti itu. Jadi abstraksi ya, kita abstraksikan, kita deskripsikan sesuatu itu ya. Kemudian punya contoh, ada meja meja yang satu kaki, meja untuk tempat makan, meja dapur, meja tamu, dan seterusnya ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ciri-ciri khususnya yang jelas meja itu ciri-cirinya punya kaki ya, nggak mungkin tidak punya kaki. Meskipun nempel di tembok itu juga temboknya menjadi kaki ya. Seperti itu ya. Kemudian ciri yang lain, ada tempat untuk menaruh sesuatu di atasnya. Biasanya sih datar ya, datar. Tapi kalau masalah bentuk bisa bulat, bisa persegi 4, segi 5, dan seterusnya. Nah, ini contoh konsep. Kemudian prinsip. Prinsip itu biasanya terdapat filosofinya ya. Terdapat filosofi atau kumpulan-kumpulan dari konsep kemudian membentuk suatu filosofi tertentu. Kemudian kalau hukum itu adalah
suatu teori atau sesuatu yang sudah terbukti dimanapun berada. Biasanya hukum itu terdapat formulanya, ya, terdapat hubungan antar variabel dan sudah terbukti di mana-mana. Seperti itu. Jadi sudah diuji dimanapun teruji, ya. Misalnya hukum tentang gravitasi, ya. Di sana ada formulanya, gravitasi itu kemudian sudah teruji dimanapun kalau ada misalnya gravitasi bumi, kalau suatu benda dilepas dari ketiga tentu pasti akan jatuh, ya, ke bumi. Yang terakhir teori. Teori merupakan kumpulan dari konsep, prinsip, dan hukum. Jadi teori itu terdiri dari bisa konsep, bisa prinsip, bisa hukum. Tapi kumpulan, ya, kumpulan artinya tidak berdiri sendiri. Misalnya teori tentang teori tentang kecepatan misalnya, atau teori tentang yang di bawah titik biasanya tentang zat misalnya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan proses, ya, tadi itu produk. Kemudian IPA itu, di dalam IPA ada dimensi proses atau disebut dengan metode ilmiah, atau biasanya juga familiar dengan metode penelitian. Itu juga termasuk di dalam IPA, ya. Jadi prosedur ilmiah, misalnya observasi, merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian menguji hipotesis, kemudian menganalisis sampai mengambil kesimpulan, itu merupakan metode ilmiah. Yang terakhir, penerapan dari IPA yaitu berupa teknologi. Banyak sekali teknologi yang dihasilkan dari proses IPA. Jadi di dalam teknologi yang kita gunakan itu pasti terdapat IPA. Seperti itu. Oke, baik. Lanjut, kita ke inquiry. Apa itu inquiry? Kita bisa sebut inquiry sebagai model, bisa sebagai pendekatan, bisa sebagai metode, dan yang terakhir sebagai nilai. Inquiry sebagai model apabila, ya, inquiry itu kita bentuk sebagai model atau idealisasi, ya. Misalnya, ya, ada yang namanya model pembelajaran inquiry. Berarti proses inquiry sendiri sebenarnya adalah dari arti penyelidikan. Inquiry itu penyelidikan. Nah, proses-proses penyelidikan kemudian dijadikan model pembelajaran. Nah, itu jadilah model pembelajaran inquiry. Inquiry juga sebagai pendekatan. Karena inquiry di sana terdapat filosofi konstruktivis, nanti kita akan jelaskan. Maka bisa disebut sebagai pendekatan. Inquiry juga sebagai metode karena di dalamnya terdapat proses-proses ilmiah. Inquiry sebagai nilai apabila di sana terkandung banyak nilai. Karena inquiry ini kan sebuah proses. Tadi kalau IPA itu kan ada produk, ada proses, ada aplikasi. Lah, inquiry lebih cenderung kepada proses. Lah, di dalam proses atau metode ilmiah itu terdapat nilai-nilai, terutama kode etik. Misalnya tidak boleh plagiasi. Kemudian plagiasi itu meniru orang lain tanpa seizin, ya.
karya orang lain tanpa seizin yang punya, ya. Kemudian atau jujuran atau objektif. Kalau objektif itu berdasarkan fakta atau berdasarkan teori, bukan hanya sebatas pendapat pribadi, itu objektif. Teliti, ya, itu nilai-nilai inquiry. Oke, lalu apa hubungannya antara inquiry dengan IPA? Kalau di dalam anak usia dini nanti, IPA itu sebagai kontennya, konten materinya, kemudian inquiry itu sebagai prosesnya. Kalau panjenengan sudah pernah mendengar scientific, ya, pembelajaran atau model pembelajaran scientific. Scientific itu di dalam prosesnya itu ada inquiry, misalnya mengamati, anak menanya, anak mengumpulkan informasi, anak mengkomunikasikan, sampai pada anak melakukan penyimpulan. Ini proses inquiry. Jadi inquiry tidak lepas dari konten. Pasti yang diselidiki tadi itu adalah konten dari IPA atau materi dari IPA. Seperti itu. Jadi IPA kontennya, prosesnya disebut dengan inquiry. Oke, baik. Sekarang mari kita bedakan satu lagi yang disebut dengan KPS, keterampilan proses sains. Bedakan antara process approach, pendekatan proses sains, dengan keterampilan proses sains. Oke. Kalau pendekatan proses sains artinya tadi observasi sampai menyimpulkan dari satu kesatuan, itu proses itu harus dilakukan semua. Nah, itu sebagai SAPA atau sains process approach, ya. Pendekatan proses sains. Tapi KPS, keterampilan proses sains, itu cenderung kita pisah-pisah. Observasinya bagaimana, keterampilannya. Jadi kalau tadi itu berbasis prosesnya, ini berbasis keterampilannya. Anak itu keterampilan menggunakan inderanya bagaimana. Bagaimana dia memperhatikan sesuatu, bagaimana dia mendengar, bagaimana dia mencium, kemudian merasa atau meraba. Nah, ini keterampilannya, ya. Tapi kalau kegiatannya itu prosesnya, gitu, ya. Kemudian KPS, ya, banyak sekali, ya, keterampilannya. Kita bisa-bisa kalau proses atau science process approach itu jadi satu kesatuan, tapi KPS kita bisa. Lah, untuk desain itu ada KPS dasar, keterampilan proses dasar. Ada mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Jadi ini 4 keterampilan dasar atau sering kita sebut dengan keterampilan scientific, ya. Proses scientific, gitu. Tapi KPS-nya ada 4 tadi. Oke, baik. Sekarang mari kita bedakan satu persatu, ya, keterampilan atau KPS, keterampilan proses sains. Kita bedakan antara observasi dengan inferensi. Apa bedanya? Kalau observasi itu adalah mengamati yang dilakukan dengan menggunakan alat indera. Observasi. Kalau inferensi itu menginterpretasikan hasil observasi atau memaknai hasil observasi. Misalnya, ya, anak mengamati tentang pencampuran warna. Ada warna merah, kemudian warna kuning.
dicampur. Nah, proses mengamati pencampuran warna, anak mengamati proses pencampuran warna itu anak sedang melakukan observasi atau mengamati atau pengamatan ya, melakukan pengamatan. Anak tersebut melakukan pengamatan. Lah, inferensinya apa? Inferensinya ketika dicampur ternyata warnanya berubah ya. Berubah menjadi orange seperti jeruk. Nah, lah inferensi itu. Jadi menginterpretasikan ternyata pencampuran warna merah dengan kuning ternyata berubah menjadi warna orange gitu. Nah, itu menginterpretasikan hasil dari pengamatan. Selanjutnya ada prediksi dan hipotesis. Meskipun anak mungkin tidak akan melakukan hipotesis, tapi gurunya harusnya tahu ya apa itu prediksi dan apa itu hipotesis. Kalau prediksi ini ramalan sesuatu yang belum terjadi. Ramalan itu tidak berdasarkan pada kebenaran ya, tidak perlu dibuktikan. Itu prediksi. Sementara hipotesis itu dugaan sementara berdasarkan teori yang perlu dibuktikan kebenarannya. Seperti itu. Jadi beda antara ramalan dengan hipotesis. Kalau hipotesis berdasarkan teori. Selanjutnya penyajian data. Untuk menyajikan data atau penyajian informasi, kalau di dalam metode ilmiah yang tingkat lanjut seperti skripsi misalnya ya, maka menyajikan data atau informasi itu bisa berupa grafik, tabel, kurva, diagram lingkaran. Tetapi kalau nanti di anak mungkin bisa anak itu melakukan penyimpulan ya disederhanakan. Selanjutnya, ini penting juga ada variabel dan jenisnya. Variabel paling tidak itu ada 3. Ada variabel bebas, ada variabel terikat, dan yang terakhir variabel kontrol. Atau variabel yang, kalau variabel bebas, variabel yang dikendalikan atau variabel yang diubah oleh peneliti. Variabel terikat atau variabel respon itu variabel terkena perubahan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang terakhir variabel kontrol adalah variabel yang dibuat tetap. Coba kita langsung ke contoh saja. Misalnya Anda mempunyai 2 media tanam ya. 2 gelas ya diisi dengan tanah yang sama. Gelasnya juga terbuat dari bahan yang sama. Diberi tanah yang sama. Kemudian ditanam biji kacang hijau yang sama ya. Maksudnya sama-sama kacang hijau. Kemudian sama-sama disirami, sama-sama mendapatkan cahaya yang sama. Lah, yang berbeda hanya satu diberi pupuk, yang satu tidak diberi pupuk. Ternyata hasilnya ketika tumbuh itu lebih tinggi yang diberi pupuk ya. Jadi kacang hijau tadi tumbuh menjadi cambah. Lah kecambahnya ini ternyata lebih tinggi, lebih panjang yang diberi pupuk daripada yang tidak. Sekarang kita coba analisis mana variabel bebas, mana variabel terikat, mana variabel kontrol. Oke, coba dicoba. Variabel bebasnya apa? Apa yang dikendalikan? Apa yang tadi diubah oleh peneliti? Ya, yang diubah tadi adalah pemberian pupuk. Yang satu diberi pupuk, yang satu tidak. Berarti itu disebut dengan variabel bebas. Selanjutnya, variabel terikat. Apa yang berubah? Ternyata yang berubah setelah diberi pupuk adalah panjang dari cambah atau ketinggian cambah. Lalu variabel kontrolnya apa? Ya, variabel yang dibuat tetap
Misalnya tadi wadahnya sama, tanahnya sama, penyiramannya sama, intensitas cahayanya sama, gitu ya. Itu disebut dengan variabel kontrol. Oke. Untuk literasi mungkin minggu depan. Karena hari ini sampai di sini ya. Sehingga saya harapkan nanti akan ada diskusi di kolom di bawah ya. Silakan nanti komentar di bawah sekaligus absen gitu ya. Saya mohon maaf apabila dalam pertemuan ini banyak keterbatasan karena kita lagi masih COVID sehingga pembelajarannya masih online. Oleh karena itu keterbatasan ini mohon dimaklumi. Akhirnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.